Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Alhamdulillah, akhirnya Pak Nono bisa berangkat haji. Kapan Pak Budi sampean? Itu kan panggilan Allah. Kalau dipanggil Allah, berangkat. Kalau tidak dipanggil, Jelasnya ya ora berangkat toh. Kan seperti itu toh Mas Ari. kan tetap harus daftar. Kalau belum daftar itu kan berarti belum panggilan Pak Budi. Ya itu masalahnya Mas Ari. Allah belum memberi kelonggaran kepada saya untuk daftar haji. Kan pakai uang bukan pakai daun. Ya niat saja dulu Pak Puji, kan lebih awal dari daftar haji itu. Apa ada toh Mas Ruli? Orang Muslim tidak punya niat berangkat haji. Itu kan rukun Islam kelima, kewajiban bagi yang mampu. Jadi Pak, siap. Ngomong-ngomong, musola kita kemarin bisa korban 5 ekor kambing. Tahun ini bisa korban berapa ya Mas? Insya Allah 6 ekor Mas Ruli. Loh, kok tahu Pak? Walaupun saya belum daftar, saya mau korban kambing tahun ini. Alhamdulillah ada peningkatan. Kalau Pak Ruli, Masih korban perasaan Mas Hari. Doakan toh supaya bisa berkorban seperti Pak Puji. Syukur sama istri sekalian. amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Amor, Pak Nono nanti kalau di Mekah ngapain aja ya? Lagi ngapain? Ya ibadah haji toh. Di dalamnya itu ada rukun haji, yaitu suatu perkara yang wajib dilakukan oleh jamaah selama dia beribadah di Baitullah. Apabila ada rukun yang tidak tuntas, maka dia ibadah hajinya gugur atau tidak sah, kecuali kalau bukan rukun.
ibadah hajinya tetap sah. Tapi jika tidak dilakukan, maka dia membayar dam atau denda. Rukunnya apa, Pak? Rukunnya itu pertama, Pak Puji, yaitu ikhram. Ikhram itu keadaan seseorang yang sudah berniat untuk ibadah haji dan umroh. Yang kedua, wukuf. Wukuf itu puncak rangkaian ibadah haji, tempatnya di Padang Arafah. Jadi jamaah diwajibkan untuk membaca takbir dan tahmid. Yang ketiga, tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad. Yang keempat, sa'i, berlari kecil atau berjalan sebanyak 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya. Yang kelima, itu tahallul atau mencukur rambut. Dan yang keenam, tertib. Tertib itu ketentuan hukum manasik, di mana dilakukan sesuai dengan urutan atau ketentuan aturan yang sudah berlaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ada yang titip korban di musola. Insya Allah saya, Mas Riyadi, 1 ekor kambing buat istri saya. Kok istri tidak untuk Pak Puji sendiri? Biar istri senang, Mas Riyadi. Soalnya istri kepingin sekali bisa korban. Jadi suami mengalah demi keinginan istri. Menurut riwayat, hewan kurban itu akan menjadi kendaraan di akhirat loh Pak Puji. Istri naik hewan kurban, nanti sampean jalan. Itu kan lebih baik toh Mas Hari, daripada saya naik kendaraan, istri jalan. Memang ada riwayat hewan kurban sebagai kendaraan melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Tapi yang saya baca, banyak ulama hadis berpendapat bahwa riwayat itu sangat lemah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono apa? Ada tamu, Pak. Siapa? Abah Levi sama Mas Ilham. Ya sudah, sampean pulang dulu. Nggih. Pak Puji, Mas Ruli, Mas Ari, dan Mas Riyadi, ayo ke rumah. Mumpung ada Abah Levi, kita nanti bisa cari masalah kurban. Oke, nanti buatkan kopi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget deh. Sudah lama Abah, Mas Ilham? Baru saja Pak Amor. Kok pada kumpul ini nanti mengganggu tidak? Tidak Abah, ini justru kebetulan. Ini tadi Pak Nono baru berangkat haji Abah. Jadi dari sana kita rame-rame ke musola membicarakan masalah kurban, Mbak. Kopinya mana Pak Amor? Yo yo. Mas Ruli. Siap.
Hebat. Alhamdulillah, Abah. Tahun ini saya mau korban 1 ekor kambing. Buat istri. Istri pengen korban. Nanti Pak Puji jalan kaki, istri naik kendaraan kurban. Sebenarnya korban itu gimana toh, Bah? Itu kan peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, supaya kita bisa merasakan betapa berat perintah itu. Coba sampai rasakan jika sampai punya putra. Tapi Nabi Ibrahim tetap taat. Ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih putranya, Allah menggantikannya dengan seekor domba. Makanya kita disuruh berkorban untuk merasakan 2 hal, yaitu betapa hebatnya ketaatan Nabi Ibrahim dan betapa bahagianya Nabi Ibrahim seharusnya menyembelih putranya hanya diganti seekor domba. Makanya daging korban itu haram untuk dijual. Mosok gantinya nyawa kok didol. Nah mikir lebih ya. Oh, begitu tak, Abah. Kenapa daging kurban tidak boleh dijual? Weh, keterlaluan kalau ada yang jual. Saya dengar tahun kemarin jenengan dapat daging banyak. Terus jenengan jual kan Pak Puji? Itu kan tahun lalu. Sekarang tidak mungkin toh. Oh, sudah dapat ilmunya. Gitu, Bah. Jos, itu dasarnya kita berkorban supaya bisa merasakan betul. Kita disuruh melihat darah yang mengalir ketika hewan korban disembelih. Kalau kulit apa bisa dijual apa? Daging korban itu bagian dari hewan korban yang bisa dimakan. Berarti termasuk kulit. Makanya haram untuk dijual. Tapi bisa dimanfaatkan untuk yang lain, untuk siar, buat beduk, rebana. Demikian Mas Ilham. Yang harus dipahami betul supaya kita tidak berselisih paham, hukum dari berkorban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Tapi kalau tidak bisa berkorban, ya ora apa-apa, ora usah tinggi ribet. Namanya saja tetap sunnah. Betul tak Abah, hewan kurban menjadi kendaraan saat melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Ya kalau seandainya betul itu, seluruh umat dari Rasulullah SAW tidak ada satupun yang masuk neraka. Loh, kok demikian Abah? Kan tidak semua umat Rasulullah bisa berkorban. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ketika selesai melaksanakan sholat Idul Adha bersama Rasulullah, Rasulullah berkorban dengan menyembelih 2 ekor kambing. 1 ekor untuk Rasulullah dan keluarganya, 1 ekor lagi Rasulullah dan umat yang belum berkorban. Makanya umat Rasulullah itu tidak ada yang belum berkorban. Kalau ada umat Rasulullah yang masuk neraka dulu, maka riwayat bahwa hewan korban menjadi kendaraan saat melewati jembatan Shirathul Mustaqim itu hadisnya dhaif atau lemah. Abah, saya kan mau berkorban atas nama istri. Baiknya bagaimana? Ya diniatkan saja untuk Pak Puji dan keluarganya. Saya kira itu lebih baik
sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abah, kalau ada acara patungan untuk membeli hewan kurban untuk 7 orang, menurut Abah gimana? Coba Mas Ilham, sampean baca hadisnya. Ya, baik. Dari hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Abbas mengisahkan, kami bepergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan di tengah perjalanan Hari Raya Idul Adha atau Yaumul Nahr datang, akhirnya kami patungan membeli sapi sebanyak 7 orang untuk dikorbankan. Terus dari hadis riwayat Muslim, Jabir bin Abdullah juga pernah mengisahkan, kami pernah ikut haji tamatu atau mendahulukan umroh daripada haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami menyembelih sapi hasil patungan sebanyak 7 orang. Sudah, Abah? Menurut sampean, di dalam hadis ini yang ikut bersama Rasulullah bepergian itu 6 orang atau lebih? Pasti lebih banyak yang berpergian bersama Rasulullah, Abah. Dasarnya Kalau ada 2 riwayat yang berbeda waktunya, sangat kecil kemungkinannya yang ikut bersama Rasulullah selalu sama, 6 orang. benar Pak Amor. Bagaimana kita bisa memahami 1 ekor sapi hewan kurban untuk 7 orang, sedangkan yang ikut rombongan Rasulullah lebih banyak? Pastinya lebih dari 1 ekor sapi untuk hewan kurban. Yang lebih masuk akal, 1 ekor hewan kurban untuk Rasulullah dan rombongannya, atau 1 ekor sapi hewan kurban untuk 7 orang dan rombongannya, karena patungannya 7 orang. Jadi sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah paham, Bah. Tapi kenapa patungannya harus 7 orang? Seperti di perumahan ini loh Pak Amor, kalau ada acara yang untuk biaya kekurangan acara tersebut kan orangnya itu saja. Ini Abah sangat paham. Berarti hasil patungan tidak dibatasi 7 orang. Insya Allah begitu Pak Puji. Berarti hasil patungan bisa sebagai hewan kurban 1 perumahan ini, Bah. Ya itu lebih baik karena mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya pahalanya nanti berkurang toh Abah. Sampai ini kok masih menyaksikan pahala yang diberikan Allah pada kita. Kalau sampean melihat hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala pelakunya. Kan tidak berkurang pahalanya. Abah, hewan untuk kurban itu yang layak bagaimana? Untuk domba umurnya 6 bulan. Untuk kambing umurnya 1 tahun. Untuk sapi umurnya 2 tahun. Dan untuk onta umurnya 5 tahun. Maaf, Abah, untuk pembagian daging korbannya itu bagaimana? Kalau di dalam Al-Quran, sebagian untuk yang berkorban, sebagian lagi untuk orang lain. Tetapi Rasulullah lebih memperinci, 1/3 untuk yang berkorban, 1/3 untuk saudara dan familinya, 1/3 untuk orang lain. Abah, bagaimana kalau hewan korban itu diserahkan di musola atau masjid, di mana panitianya mengambil lebih banyak daging korban
daripada yang berkorban. Ya memang itu yang terjadi di masyarakat, hewan kurban dipasrahkan musola atau masjid. Karena dipasrahi, maka panitia kurban merasa berhak atas daging kurban, sehingga mendapatkan bagian lebih banyak daripada yang lain. Dan ini menjadi omongan masyarakat yang kurang baik. Padahal harusnya merata. Kalau ingin demikian, panitia kurban meminta saja bagian sepertiga daripada yang berkorban, dan itu tidak merusak aturan pembagian daging korban. Begini apa yang saya tanyakan, takmir musola dan takmir masjid saat penyembelihan mereka tidak sanggup, akhirnya mencari orang lain. Jasa untuk penyembelihan diambilkan dari dana kas masjid dan kas musola. Bagaimana menurut Abah? Boten pareng Pak Amor, biaya penyembelian diambilkan dari kas musola atau masjid. Kalau memang tidak ada yang menyembelih sendiri, ngapain payah-payah menyelenggarakan panitia korban? Rasulullah itu pernah berkorban 100 ekor. 63 dipotong sendiri oleh Rasulullah. Sisanya Sayyidina Ali. Tidak mendapatkan upah, bagian dagingnya pun sama dengan yang lain. Kalau itu dipaksakan, ya panitia korban minta saja upah kepada yang berkorban. Itu yang baik. Ya, Bah, saya paham. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu